Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan berbahagia. Berjumpa dengan kami, Dea Monica dan Siti Nur Aminah, dalam video pembelajaran dengan pembahasan konflik sosial dan upaya penyelesaian. Dalam pembahasan kali ini, kami akan membahas terkait pengertian, penyebab, dampak, upaya penyelesaian, serta contoh nyata yang terjadi di Indonesia. Pembahasan ini menjadi penting karena tentunya kita sebagai manusia pastinya tidak akan lepas dari konflik sosial di kehidupan sehari-hari. Setelah mengikuti pembelajaran dengan pembahasan ini, diharapkan teman-teman mampu yang pertama, menjelaskan konsep dan bentuk konflik sosial. Yang kedua, teman-teman mampu mengidentifikasi apa saja penyebab dan dampak dari konflik sosial. Yang ketiga, mampu menjelaskan upaya penyelesaian konflik sosial. Dan yang keempat, mampu menganalisis contoh konflik sosial yang terjadi di Indonesia. Baik, pembahasan pertama yaitu terkait pengertian konflik sosial. Konflik sosial merupakan proses sosial yang diakibatkan oleh adanya perbedaan kepentingan suatu kelompok. Hal ini dapat bersifat positif maupun negatif. Dalam sisi positif, konflik dapat menjadi sarana untuk memperbaiki hubungan sosial, mengungkap ketidakadilan, serta mendorong perubahan sosial ke arah yang lebih baik lagi. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, maka tentunya konflik akan mengarah kepada hal yang negatif, seperti adanya kerusuhan, permusuhan, serta kekerasan antar individu maupun antar kelompok. Baik, selanjutnya yaitu penyebab konflik sosial. Begitu banyak yang dapat memicu adanya konflik sosial, diantaranya pertama, adanya perbedaan kepentingan, di mana setiap individu atau kelompok memiliki tujuan dan keinginan yang tidak selalu sejalan, sehingga menimbulkan masalah dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, adanya perbedaan nilai dan budaya. Setiap kelompok memiliki kebiasaan dan norma hidup yang berbeda, sehingga seringkali menimbulkan salah paham atau ketidaksepemahaman dalam berinteraksi. Ketiga, ketidakadilan sosial. Misalnya, ketika terdapat kesenjangan dalam hal ekonomi, pendidikan, atau kesempatan kerja, kondisi ini dapat memunculkan hal negatif yang akhirnya memicu konflik. Dan yang keempat, komunikasi yang buruk. Kesalahpahaman dalam menyampaikan informasi atau kurangnya komunikasi juga seringkali menjadi pemicu utama memunculkan konflik sosial. Lalu, salah satu dampak konflik sosial yaitu adanya perpecahan, seperti terbelahnya kelompok masyarakat menjadi kubu-kubu yang saling curiga atau bermusuhan, yang memicu polarisasi identitas seperti agama, etnis, kelas, dan politik. Akibat konkret seperti kurangnya saling percaya antar warga, pembentukan kelompok paralel yang hanya melayani satu kelompok saja. Jangka panjang fragmentasi sosial yang menghambat pembangunan dan pelayanan publik. Kekerasan bisa bersifat fisik langsung, seperti perkelahian, kerusuhan, dan perang. Struktural yaitu ketidakadilan sistematik menyebabkan penderitaan. Kultural yaitu norma membenarkan penggunaan kekerasan. Dampak positifnya yaitu solidaritas muncul ketika orang yang terpengaruh konflik saling bantu percaya bahwa kebersamaan diperlakukan untuk bertahan. Contoh singkatnya, setelah banjir atau konflik sosial, warga lokal itu kompak. Perubahan sosial seringkali membuka peluang merombak aturan, norma, atau struktur kekuasaan yang sebelumnya stagnan. Yang pertama, mediasi, yaitu melibatkan pihak ketiga yang netral, mediator, untuk menciptakan kesepahaman. Yang kedua, negosiasi, yaitu melalui perlindungan langsung antara pihak yang bertikai untuk mencapai kesepakatan bersama tanpa pihak ketiga. Yang ketiga, arbitrase, yaitu melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral dan berwenang untuk membuat keputusan yang mengikat. Yang keempat, konsiliasi,
yaitu bantuan pihak ketiga, konsiliator yang berperan mempertemukan dan menengahi. Ada beberapa contoh kasus nyata konflik sosial yang terjadi di Indonesia. Yang pertama, peristiwa G30 SPKI berusaha memperluas pengaruh politiknya di masa pemerintahan Presiden Soekarno. Kedua, konflik Aceh, yaitu adanya ketidakpuasan rakyat Aceh terhadap pemerintahan pusat karena pembagian hasil SDA. Ketiga, kerusuhan 1998, yaitu aksi demonstrasi besar-besaran mahasiswa dan masyarakat karena inflasi tinggi, pengangguran, dan kemiskinan. Nah, jadi kesimpulannya yaitu konflik merupakan bagian dari kehidupan sekitar kita. Peran kita yaitu berusaha menyelesaikan dan mencegah terjadinya konflik melalui sikap toleransi, kerjasama, serta empati. Baik, terima kasih banyak telah mendengarkan dan menyimak video pembelajaran kami yaitu terkait konflik dan upaya penyelesaiannya. Semoga teman-teman dapat mengimplementasikan upaya penyelesaian konflik di kehidupan sehari-hari. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.